warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dimpu Lumbantaruan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 10 Depok, Kota Depok, Jawa Barat. Perkenalkan juga fasilitator saya, Bapak Isa SPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Winarningsih SPD. Dalam video ini saya akan memaparkan aksi nyata yang saya lakukan sesuai dengan modul 1.4 budaya positif. Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya mempraktekannya dalam kegiatan belajar di kelas maupun dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya mencoba menanamkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid saya dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, serta memiliki disiplin positif. Strategi yang saya gunakan untuk membangun budaya positif di sekolah adalah dengan membuat keyakinan kelas di setiap kelas. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, saya berharap dapat membentuk karakter dari murid saya yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan disiplin positif, saya menerapkan model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan segitiga restitusi dengan 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat monitor atau pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Agar kegiatan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya teman-teman guru di sekolah saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan pengimbasan atau kegiatan berbagi pada teman sejawat dengan tema mewujudkan budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di UPTD SMP Negeri 10 Depok. Adapun dokumentasi dari kegiatan tersebut saya tuangkan dalam sebuah rekaman video sebagai berikut. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini khususnya Bapak Ibu Guru kelas 7, sehubungan kita sebagai sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, dan kebetulan di sekolah kita juga ada calon guru penggerak, maka pada kesempatan ini Bapak Dimpu sebagai calon guru penggerak akan menyampaikan suatu pengimbasan, intinya pengimbasan tentang budaya positif. Jadi kita akan menggali budaya-budaya positif apa yang ada di sekolah kita. Intinya pada kesempatan ini kita akan mempersilahkan Pak Dimpu sebagai narasumber untuk membahas masalah budaya positif di sekolah kita. Tapi secara umum juga, mungkin saya bisa Pak Dimpu ya, ada juga pengumuman yang untuk kelas, sebenarnya untuk semuanya, kelas 7, 8, 9, tapi terutama kelas 7. Selanjutnya langsung aja kepada Pak Dimpu kita persilahkan untuk membawakan materi pengimbasan yang berjudul budaya positif. Silakan Pak Dimpu. Terima kasih Pak Edi. Izin Pak Haryanto, izin Bapak Ibu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk 1 jam ke depan. Mudah-mudahan sebelum 1 jam ke depan kita sudah selesai. Sebelum kita masuk ke materi, nanti produk yang kita buat Bapak Ibu itu tentang keyakinan kelas, nanti seperti ini Bapak Ibu. Jadi salah satu ciri dari sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka adalah
penguatan karakter, profil belajar Pancasila. Lalu penguatan itu bisa dilakukan lewat proyek, juga bisa dilakukan melalui budaya positif. Makanya judul kita pada hari ini, wujudkan budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di UPTD SMP Negeri 10 Depok. Mewujudkan budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di UPTD SMP Negeri 10 Depok. Ada 3 kata kunci Bapak Ibu di sini: budaya positif, lalu keyakinan kelas, lalu penerapan segitiga restitusi. Teman-teman yang mau sekolah penggerak nanti, materi ini pasti dapat Bapak Ibu. Jadi kalau nanti tahun depan mudah-mudahan teman-teman kita yang sudah mendaftar guru penggerak ini menjadi pengantar pengenalan lah ya untuk materi ini. Baik Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih? Kalau di sekolah kita ini budaya positif sudah biasa. Mulai kita senyum sapa di depan, sambut pagi, dan budaya-budaya kebersihan juga sudah. Permasalahannya sekarang bagaimana supaya itu menjadi budaya, supaya itu menjadi suatu kebiasaan yang termotivasi dari dalam dirinya. Jadi bukan sekedar aturan. Jadi bukan sekedar aturan, tapi termotivasi dari dalam dirinya. Itu inti dari budaya ini Bapak Ibu. Oke, yang pertama kita bicarakan latar belakang. Kenapa ada istilah budaya positif sekolah di pendidikan sekarang? Ini menyangkut latar belakang bahwa anak kita ini banyak menerima efek budaya-budaya dari luar, baik televisi, baik media sosial, baik internet. Sekarang aja kita lihat ya gaya-gaya Koreaan segala macam ya. Ada perayaan apa itu ya, hari kasih sayang yang 14 Februari, Valentine Day ya. Itu kan kalau kita tinjau artinya tanda petik kurang sesuai dengan budaya Nusantara lah ya. Jadi bagaimana anak ini kita kuatkan budaya Nusantara itu menjadi kembali ke awal, supaya dia bisa membentengi dirinya dengan budaya dari luar. Salah satu untuk menanamkan budaya itu melalui penerapan budaya positif di sekolah, ini menjadi salah satu caranya Bapak Ibu. Lalu untuk menerapkan itu perlu kerjasama, kolaborasi. Untuk menggerakkan itu kan tidak bisa satu, harus sama-sama bergerak. Jadi perlu dukungan dari kepala sekolah. Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Bapak, juga dukungan dari kita semua. Ini juga kita sudah lakukan. Kita sudah bersama-sama melakukan proyek. Lalu sekarang kita keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas ini? Ini nanti yang menjadi produk kita. Makanya tadi harapan kita semua, terutama wali kelas ya, dari 71 sampai 711 ada, karena itu nanti yang mau dibuat di kelas masing-masing. Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi harus menjadi disiplin positif, harus menjadi suatu keyakinan. Ini yang kita sedarkan ke anak-anak. Ini loh, soal kebersihan ini menjadi suatu keyakinan bahwa bersih itu sehat, bahwa bersih itu indah. Menanamkan ini menjadi suatu kebiasaan ya. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, nah itu tadi, makanya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa kita arahi setiap kelas. Jadi kenapa harus setiap kelas? Selama ini kan sudah ada, ini penguatan. Kita buat menjadi beberapa keyakinan kelas yang oleh anak-anak itu sudah dengan sendirinya, dia yakin dengan nilai-nilai itu. Jadi dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil Pancasila. Baik Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan aturan? Ini yang tadi saya bilang di awal, bergeser dari aturan menjadi dari keyakinan menjadi bukan sekedar aturan tapi menjadi motivasi. Ini menurut dosen ahli psikologi pendidikan, yang bukan menurut saya.
Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ya, atau memotivasi secara intrinsik. Jadi kalau aturan, kalau tidak ada si pembuat aturan ini kan biasanya kita nggak ada kok, ada biasa. Tapi dituntut di sini bukan karena seperti itu, tapi menjadi motivasi dari intrinsik ya, dari dalam. Kalau sudah terbentuk motivasi dari dalam, ini menjadi karakter. Kita yakin anak ini sudah terbiasa di dalam keluarga ataupun di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau contoh sehari-hari, contoh sederhana ya, helm. Kalau kita bawa motor pakai helm, terkadang kita kan karena polisi, ya gitu ya. Kalau saya begitu, padahal bukan itu yang utamanya. Demi keselamatan kita terjadi apa-apa, kan begitu. Terjadi masalah kecelakaan, sudah kita terlindungi. Ini yang kita tanamkan ke anak-anak. Baik Bapak Ibu, di sini ada motivasi, memotivasi. Coba kita lihat dari segi motivasi. Motivasi manusia menurut Diana Gossen ada tiga ya. Ini kita lihat yang pertama. Yang pertama, dia melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau menurut Gossen, ini motivasi paling rendah. Karena ada hukuman, dia ikut. Kalau tidak ada, dia ikut. Ini yang paling rendah menurut Gossen ya. Jadi makanya kalau ilustrasinya dibuatnya itu pikiran dia supaya tidak dihukum. Jadi maunya kita, kalau kita mengerjakan PR di anak-anak, maunya kita jangan supaya dia tidak dihukum guru, dia melakukan tugas itu. Tapi sebaliknya dia melakukan itu supaya dapat ilmu sehingga dia cerdas, kan begitu. Motivasi yang paling rendah ya. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi biasanya juga, ini adanya apa? Gunanya apa? Nah, ini urutan kedua katanya ya, urutan kedua. Dan yang paling tinggi, motivasi yang tinggi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Ini yang paling tinggi menurut Gossen, motivasi intrinsik dari anak didik. Jadi kalau ada anak didik kita dengan sendirinya dia belajar karena dia ingin seperti yang dicita-citakan atau dia inginkan dan menjadi nilai bagi dirinya, tanpa kita suruh dia pasti akan belajar. Ini yang kita tuntut ke anak-anak. Jadi dia melakukannya bukan karena imbalan, bukan karena dapat pujian, tapi karena menghargai dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu, kata kunci di sini, motivasi mendorong siswa melakukan disiplin positif untuk menjadi sukses. Jadi tiga motivasi ini sangat penting Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Disiplin positif apa sih disiplin positif ya? Kita lihat. Karena tadi di sini ada kan memotivasi mendorong siswa melakukan disiplin positif untuk menjadi sukses. Kita lihat sekarang apa disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran dan merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ini juga menurut Diana Gossen dalam bukunya tahun 2001. Ini kata disiplin ini kan sudah biasa di dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita bangun pagi jam 5 subuh, itu karena sudah terbiasa kita lakukan, itu menjadi kontrol diri bagi kita. Jadi kalau sudah biasa, saya pernah melihat orang tua, walaupun tidur dia jam berapa, pasti bangun jam 5. Jadi dirinya sudah terkontrol ya. Ini karena dia sudah mulai dari dulu melakukan disiplin diri. Oke, ini tujuannya Bapak Ibu, menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Jadi kembali sekali lagi, tidak sekedar karena imbalan, tidak sekedar karena aturan, tapi karena menghargai dirinya. Jadi tidak salah dong kalau kita bertanya, kamu cita-citanya apa sih? Supaya kita tahu dia inginkan jadi apa. Jadi dokter, oh berarti dia berkhayal terus jadi dokter. Dia tanpa didorong
orang lain, dia akan ke situ pikirannya karena motivasinya sudah dari dalam. Kalau ada anak kita tanya motivasinya apa, tidak ada, bingung kita. Coba nanti kita tanya anak-anak, ada yang tidak ada itu apanya, cita-citanya. Di kelas 9 yang saya ajar, saya coba menuliskan cita-citanya, mereka susah. Ini fakta dan kenyataan. Kenapa kamu susah menuliskan cita-cita? Ya nggak ada. Saya juga bingung itu. Mungkin ahli psikologi yang mumpuni bisa menjelaskan itu. Kira-kira kalau kelas 9 SMP tidak ada cita-citanya, ini efeknya apa gitu? 91 ada beberapa, tapi dengan terpaksa ya dituliskan. Maunya kita jangan terpaksa. Jadi ada baiknya juga Bapak Ibu. Sekalian sharing ya, sekalian berbagi. Mohon maaf saya bukan mengajari, ada sindiran saya di sini. Tapi kita prinsipnya di sini berbagi. Tidak salah kita untuk menanyakan tujuannya. Baik Bapak Ibu, ada apa sih cita-citamu? Kalau ilustrasi ini ada yang mau jadi bengkel, ada macam-macam. Kalau tidak ada cita-citanya, berarti layak dipertanyakan. Baik Bapak Ibu, itu pertanyaan sederhana, tapi saya pikir dan kita juga sepakat kali ya, menanyakan cita-cita itu perlu juga. Walaupun seperti dia mengucapkannya itu mungkin tidak begitu menghayati, tapi dengan mengucapkan dia punya cita-cita, menurut ini motivasi yang tadi, teorinya Gosen tadi, ada motivasi dari dalam. Baik Bapak Ibu, jadi kesimpulannya yang bisa kita buat, budaya positif di sekolah itu kita buat nanti menjadi keyakinan kelas di setiap kelas. Ini akan membuat nanti menjadi disiplin positif, dan hasilnya anak-anak kita ini memiliki karakter profil Pancasila. Ini teorinya Bapak Ibu. Sekarang hasil yang terlihat atau tolak ukur. Kalau nanti ini sudah terbentuk Bapak Ibu, berarti harapan kita ini murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Jadi kesadaran diri, berarti kesadaran itu berarti motivasi dari dalam dirinya. Lalu yang kedua, terwujudnya kebiasaan-kebiasaan baik sehingga tercermin karakter profil Pancasila. Karakter yang 6 itu ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat produknya apa. Ini yang saya katakan tadi di kelas 9. Kebetulan saya mengajar di kelas 9, saya coba praktekkan ini. Apa sih keyakinan kelas atau kesepakatan atau aturan yang akan kita buat? Lalu mereka menuliskan di sticky notes, lalu kita tempelkan, lalu nanti kita saring, kita ambil yang sama berapa orang yang berbeda, jadi kita ambil yang dominan. Nah sekarang, kenapa mereka kita libatkan? Karena kalau mereka melanggar, loh kamu kan yang bikin itu, begitu. Jadi baiknya kita tawarkan keyakinan kelas itu ke mereka, lalu mereka memilih supaya lebih gampang. Itu alternatif pertama. Bisakah mereka produknya sendiri dari mereka? Bisa, tapi takutnya terlalu melebar ya. Contoh ini keyakinan kelas yang pernah di 995 ini mereka sudah beri, ada foto mereka tentang kebersihan. Mereka berkomitmen, ini formatnya bebas, jadi anak kita membuatnya dengan Canva, mereka juga udah keren. Jadi mereka membuat 5 kesepakatan kebersihan. Kami meyakini bahwa menjaga kebersihan menjadi hal yang penting dan penting untuk kenyamanan belajar. Ini komitmen mereka pertama, tahun 95. Jadi kalau kita lihat mereka kelasnya tidak bersih, loh komitmenmu gimana gitu. Ini menjadi harapan kita, bukan aturan, tapi motivasi dari dalam. Itu yang tadi motivasi yang ketiga ya, motivasinya. Lalu yang kedua, kepedulian. Mereka mengatakan begini, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli. Jadi dengan begini kan mereka sudah bisa bergaul karena sama-sama pengen peduli. Karena mereka yang bikin ini bukan kita. Lalu ada lagi rasa hormat.
Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kalau ada yang maling di situ, loh, ini komitmen Anda gimana sih? Ini di bawah kita buat untuk tanda tangan ada. Jadi seakan-akan resmi. Sekali lagi, bukan menjadi aturan yang kita tekankan, bukan menjadi aturan, tapi menjadi motivasi dalam dirinya. Nanti formatnya ini Bapak Ibu, formatnya ini kan program sekolah kurikulum merdeka kan baru kelas 7. Makanya tadi harapan kita semua wali kelas 7 datang supaya bisa membuat ini di kelas masing-masing. Nanti formatnya saya kirim ke grup supaya nanti ayo bikin kesepakatan. Sebenarnya ini mempermudah kita mengontrol mereka ketika mereka melakukan sesuatu yang melanggar ini. Loh, kok kamu melanggar? Kan itu kamu yang bikin itu, kan begitu. Oke, baik. Setelah terbentuk ini, apakah mungkin ada masalah? Masalah maksudnya melanggar? Ya bisa saja. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh kebersihan yang tadi, kepedulian, rasa hormat, percaya diri. Percaya diri, kami meyakini bahwa menunjukkan rasa percaya diri menjadi hal yang penting agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Kalau saya hayati kalimat ini, kalau anak meyakini ini terus, percaya diri, saya pikir kalau mereka kita suruh, oke, kamu ke depan pasti mereka akan melawan rasa takutnya. Kan biasalah kalau kita suruh ke depan, jangan saya, karena itu wajar, kita juga dulu begitu. Tapi kalau itu dilawan terus dengan nilai kepercayaan diri ini, yakin anak kita akan tumbuh sesuai dengan profil belajar Pancasila yang tadi, sesuai teori ya. Dan saya pikir bisa diterima dengan masuk akal. Ini contoh-contohnya ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini kalau ada yang melanggar, tindakan apa yang harus kita lakukan ketika siswa melanggar atau gagal melakukan keyakinan kelas? Untuk membahas ini kita melihat 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol yang ini menurut dosen juga ya. Yang pertama ini penghukum. Kelima posisi kontrol sebenarnya. Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang tiga teman. Yang keempat monitor atau pemantau, dan yang kelima manajer. Ada 5 ternyata posisi kontrol yang bisa kita gunakan untuk mengawasi anak didik kita. Kita lihat yang pertama, si penghukum. Nah, ini gua banget ini. Kalau salah langsung hukum, kan kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu ini, penghukum ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Saya pikir ini kita sudah jauh dari sini ya. Ini tahun kita, guru-guru kita, yang dulu ya. Kalau saya dulu pernah pak ini udah biasa lah. Kalau sekarang begitu masuk HAM kita. Ini penghukum ya, penghukum. Jadi kata-kata yang sering kita dengar, patuhi aturan saya atau awas, itu penghukum. Lalu kita lihat yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kamu gimana sih? Jadi seakan-akan dia merasa bersalah terus. Ini hati-hati juga buat anak kita di rumah. Jangan sekali-sekali selalu dia merasa bersalah, selalu merasa bersalah. Ini menurut teori dosen ya. Lalu berikutnya teman. Ini saya pikir teman-teman di sini juga yang anak muda sangat dekat anak-anak ya. Ini mungkin prinsip yang diambil, menjadi teman ya. Lalu yang terakhir memonitor. Ini mengawasi. Ini karakter. Mengawas, hati-hati awas gitu. Jadi terlihat dia selalu mengawasi. Yang terakhir manajer. Ini manajer ini cirinya, ayo masalahnya apa sih? Ayo kita ambil solusinya. Jadi mencari solusi bersama. Ini yang posisi manajer. Saya pikir di kita ini dominan posisi manajer dan teman ya. Oke, baik Bapak. Ini 5 fungsi kontrol untuk terjadi pelanggaran yang tadi. Lalu ketika kita berhadapan dengan mereka, kita pakai yang ini Bapak Ibu.
Untuk menjalankan 5 posisi yang tadi, kita pakai segitiga restitusi. Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar ini. Ada 3 strategi, tapi ini kalau kita baca bukunya, ini untuk memang pendidikan. Kalau di luar pendidikan seperti di kehidupan sehari-hari, kalau begal, kejahatan begal, saya pikir nggak cocok lagi. Tapi kalau di pendidikan harus seperti ini. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita lihat yang pertama. Segitiga restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tujuannya memperbaiki, memperbaiki, bukan memvonis. Kamu kenapa tidak kerjakan PR? Nilaimu 0. Nah, itu berarti bukan memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalkan tidak pakai topi, loh, kok kamu nggak pakai topi? Kan itu sudah menjadi budaya di sekolah kita ini. Mudah-mudahan minggu depan dia sudah menggunakan topi, bukan karena aturan, tapi sudah menjadi budaya. Oke, kita lihat yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ternyata kalau ada orang bersalah, ini sekali lagi untuk dunia pendidikan ya. Pertama kita tenangkan dulu dia. Kita stabilkan dulu dia. Oh, kenapa kamu? Kenapa sampai seperti itu? Akhirnya dia merasa tenang ya. Bisa kita goda dia dengan kalimat tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan seperti itu dulu. Supaya dia stabil dulu. Begitu dia stabil, ibaratnya kalau air sudah tenang dia, enak dilihat dari atas. Tapi kalau masih berguncang, saya pikir kalau berguncang apapun di atasnya pasti nggak apa. Jadi begitu dia stabil, lalu kita validasi tindakannya. Kamu kan udah tahu kan itu budaya, kenapa dilanggar? Ini memvalidasi supaya dia tahu keyakinan kelas yang mana yang dia langgar. Sudah tahu piket, kenapa kamu nggak piket? Kan ini sudah menjadi syarat. Berarti dia tahu dia piket, dia tahu dia salah. Ketika dia salah, berarti dia sudah tervalidasi, sudah kita arahkan dia dengan kesalahannya. Jadi ini kamu boleh mempertegas itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Misalnya kita pakai ini, kamu sudah terlambat, ya nggak apa-apa hari ini, tapi besok jangan ya. Jadi memperbaiki. Memang kalau kita baca buku Ki Hajar Dewantara, kita itu hanya menuntun. Jadi tidak bisa langsung kamu harus begini, kamu jadi begini, kamu jadi begini. Tapi menuntun. Nah, kalau menuntun, gimana ya menuntun? Ayo kita tentukan. Baik, yang ketiga, Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita tanya. Nah, kamu tidak pakai topi. Atau tadi dia kita ambil salah satu kebersihan. Nah, di kelas kita ini kan sudah menjadi keyakinan bahwa kebersihan itu nyaman untuk belajar. Tuh, kamu sudah melanggar itu. Proses yang 3 ini yang kita gunakan disebut segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kalau di luar pendidikan, saya pikir ini terlalu lembek ya. Sudah maling ditanya begini pasti nggak maling lagi besok, kan begitu. Tapi di dunia pendidikan oleh dosen yang tadi disarankan seperti ini. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman Bapak Ibu guru di BK. Bagaimana Bapak Wibowo sama Ibu Fauzia sama Pak Bayu ya mendekati siswa. Mungkin mereka pasti menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi distabilkan dulu, lalu divalidasi, lalu ditanyakan kenapa kamu melanggar keyakinan itu. Baik Bapak Ibu, jadi kesimpulan 5 posisi kontrol yang kita gunakan selama ini bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Ini kita gunakan dengan cara segitiga restitusi yang tadi, Bapak Ibu. Lalu dengan seperti ini terbentuklah budaya positif di sekolah, ada keyakinan kelas, ada disiplin positif, dan hasilnya nanti anak kita sesuai dengan tujuan pendidikan nasional
memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ini kira-kira Bapak Ibu di pertemuan kita ini yang kita tuangkan waktu ini ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya tidak menggurui, tapi berbagi. Selamat datang Pak Gideon. Tapi berbagi pengetahuan atau berbagi informasi tentang materi-materi di sekolah bergerak. Dan ini nanti kalau bisa Bapak Ibu nanti saya share di grup kita. Bu Bulan Iwan 7 berapa? Nanti Bu seperti ini ya. Mohon nanti dibuat supaya kelas yang lain ada nanti mirip-mirip lah. Kalau di contoh ini saya buat 4 Bapak Ibu. Kalau mau ditambah silakan. Atau berbeda dengan ini boleh. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, bagaimana supaya keyakinan kelas ini datang dari mereka sendiri. Jadi mereka yang bikin aturan, berarti mereka sudah yakin dong tidak melanggar itu. Kalau itu sudah terbentuk menjadi motivasi, ya harapan kita yang tadi. Sebenarnya sehari-hari kita tidak capek lagi mengarahkan anak ini sesuai dengan tujuan pendidikan Pancasila. Demikian Bapak Ibu, barangkali yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang sharing Bapak Ibu pengalaman? Kalau saya punya pengalaman. Silakan. Di agama itu kalau untuk pembiasaan seperti ini dilakukan, cuma mungkin yang belum dilaksanakan adalah kesepakatan. Contoh, kalau ada anak yang piket itu biasanya pulang sekolah itu pasti dia akan begitu kerasnya gitu untuk memberitahu teman-temannya bahwa hari ini piket, dengan segera begitu selesai doa dia langsung bangun naik ke atas gitu. Dan kebiasaan itu sudah dilakukan. Cuma mungkin kekurangannya barangkali melihat dari yang sudah disampaikan oleh Ibu bahwa kesepakatan itu perlu dilakukan dengan modelnya seperti itu. Nah ini yang belum kita lakukan. Makanya saya bilang di awal budaya positif ini sudah kita lakukan. Tinggal kita kuatkan menjadi pembiasaan yang tidak sekedar aturan, ya, tidak sekedar. Silakan Pak Wahid barangkali berbagi. Jadi mungkin kalau saya lihat itu berarti restitusi juga termasuk pembiasaan positif. Iya. Pembiasaan positif buat guru. Iya. Sepertinya restitusi. Iya. Kalau kita menghadapi mungkin apa-apa harus begitu. Kita belajar dari dari ketika mana bisa terbuka. Betul. Ini kembali ke definisinya, betul Pak Edi. Ini tujuan kita memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memang fungsi kita tidak menjadi membuat vonis ya, tapi memperbaiki. Ketika kita tujuannya memperbaiki, ketika mereka stabil keadaannya pasti mereka curhat Pak, curhat ya gara-gara ini. Tadi kalau kebiasaan itu kan mesti dibiasakan siswa. Iya. Sebagai kontrol siswa, maka guru harus melakukan itu. Betul sekali Pak. Ya. Jadi memang tujuan kita memperbaiki ya. Jadi kalaupun endingnya harus ada yang dihukum, ya mau tidak mau kayaknya mungkin sudah terus. Jadi peraturan juga penting, peraturan tegas juga penting. Tapi selama itu masih bisa ditoleransi, saya pikir kita menggunakan ini ya Bapak segitiga restitusi. Baik, silakan Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang menurut saya. Ya. Karena kita itu sekolah juga mempunyai piagam Asgara. Apalagi Asgara tingkat provinsi masih besar sampai 2020. Harusnya ditambahkan profil Pancasila dengan sedikit paksaan. Jadi misalnya anak itu tidak membuang sampah, bagaimana cara mengurangi sampah, itu dipaksakan membawa kapolres. Bisa
semua SMP 10 membawa Tupperware anak-anak sehingga tanpa sampah. Ini harus dipaksakan, Pak. Tanpa dipaksakan nggak mungkin bisa. Contoh membuang sampah merah, kuning, hijau. Kalau yang namanya buang sampah pasti yang kuning harus. Tapi kenyataannya merah ada plastiknya, hijau juga ada plastiknya. Itu harus dipaksakan. Paling profil pelajar Pancasila yang dipaksakan. Ya, terima kasih Pak Wahid. Jadi memang kalau tempat sampah kita belum sesuai dengan tempatnya, berarti belum budaya ya kalau kita. Jadi memang kalau bosnya tidak menganjurkan dipaksakan Pak, kalau bosnya di sini. Tapi harus dari dalam dirinya, harus menjadi dia lakukan itu bukan karena aturan, bukan karena takut, bukan karena imbalan, tapi motivasi yang ketiga tadi, motivasi dari dalam diri. Kalau saya aplikasi ini paling tepat untuk ketika kita melakukan aturan agama ibadah ya. Kan kita bukan karena dipaksa orang ya. Iya. Jadi kalau dipaksakan bisa saja Pak, tapi kalau dari dosen memang tidak dipaksa. Perlu dihubungkan. Jadi kombinasi dosen dengan pemaksaan. Iya. Berarti mungkin yang disampaikan oleh Pak Wahid itu adalah bagaimana mengurangi sampah yang ada supaya masuk ke dalam konsep itu. Awalnya paksaan. iya Pak Wahid. Jadi memang sesuatu yang dipaksa bukan. Bisa saja hal itu terjadi, tapi ke depan karena paksaan itu tidak ada, kan itu logikanya. Dia tidak melakukan, tapi kalau kita pakai ini teorinya dosen ini, ketika itu sudah menjadi keinginan sendiri, ya ini motivasi yang ketiga. Kalau motivasi yang Pak Wahid itu ini nomor satu tadi. Ini kan karena tidak nyaman, karena ada hukuman kita dilakukan. Ketika si penghukum tidak ada, dia tidak melakukannya. Sama seperti polisi, nggak ada polisi kok, nggak pakai helm. Nah, berarti motivasi kita berada di sini. Tapi ketika kita seperti ini, tidak ada polisi, kita pakai karena kita menghargai diri kita, bukan karena dipaksa si polisi, karena kita menghargai diri kita dan sesuai yang kita inginkan, ini akan berlangsung lama mungkin Pak Wahid. Tapi teorinya Pak Wahid mungkin bisa benar juga. Cuma di luar dari teori dosen. Kalau kita lihat ini kan saya bilang saat di awal tadi ini untuk lingkup anak-anak. Kalau kita lihat disiplin yang paling bagus adalah tentara. Tapi mereka kan bukan anak-anak lagi. Kita lihat disiplin tentara, salah libas. Bila perlu keluar, kan begitu. Itu untuk kategori orang dewasa. Tapi ketika mereka di kategori anak-anak seperti ini, kalau dosen mengusulkan ya seperti ini, terbentuk motivasi dalam dirinya. Saya yakin kalau ini sudah menjadi budaya, keyakinan kelas yang tadi soal sampah, tanpa kita paksa juga pasti. Kalau kita ikuti teorinya ya, logika juga dan masuk akal juga. Jadi ya nggak usah jauh-jauh. Kita juga kalau naik motor ada lampu merah, ada nggak polisi? Karena sepi kan gitu ya. Udah nggak ada polisi. Berarti kita di posisi yang pertama tadi kan, di sini kita ya. Nah, tapi kalau kita di sini karena menghindari menghindari gangguan terhadap diri kita dari kecelakaan, saya yakin ya begitu tidak ada masalah. Begitu Pak Wahid. Kalau paksaan itu bisa mungkin mungkin ketegasan, tegas dengan paksaan kira-kira mirip ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Wahid. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada dari Pak Muhammad ada masukan? Ya. Sebenarnya ini saya sedikit mungkin Pak. Ya silakan Pak Muhammad. Pakai ini. Kalau tadi kan yang restitusi itu ada alusnya Pak, menyadarkan salah dan sebagainya. Kalau prosesnya kalau kita cukup panjang. Nah kalau misalnya
siswa yang melanggarnya yang lebih banyak, misalnya kayak hari Senin pagi banyak yang melanggar, apa ini tetap harus dilakukan restitusi atau ada nggak cara lain yang kira-kira mungkin jadi restitusi tapi itu prosesnya yang udah buat prosesnya tetap ada proses pembelajaran atau emang dihukum aja pakai poin aja. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Kalau soal jumlah berarti teknis ya, ke teknis. Tapi ketika 10 orang juga melanggar, kita terapkan ini. Loh, kenapa kalian ini? Jadi artinya tidak harus satu dengan satu guru, satu tidak. Bisa juga kita lakukan. Buktinya kita bisa menasihati satu orang ya, atau buktinya pagi-pagi begitu Pak Muhammad yang jam 7 sampai jam 7.30 sampai pembacaan ayat suci Al-Quran, anak-anak kan langsung pada masuk. Padahal itu kan tidak kita halo-halo, silakan masuk, tidak kan? Paling sekedar saja Pak Muhammad bilang kita akan membaca, mereka saya lihat langsung masuk. Artinya lama-lama ini menjadi budaya. Ketika mau membaca langsung masuk. Memang ada beberapa yang suka dikirim teman-teman di grup, ini kosong anaknya main HP. Berarti jawabannya dia belum termotivasi dari dalam. Karena harus ada guru baru dia lihat baru dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi kalau tadi bisa saja Pak Muhammad, karena masalah teknis ya. Hanya saja untuk masalah-masalah kasus per anak, ada baiknya ini sebenarnya Pak Ibu yang paling boleh menjelaskan ini. Karena masalah ini keterbukaan itu kan kita menjaga juga sifat privatnya dia, pribadi dia. Jadi kalau memang masalahnya umum, saya pikir logika juga bisa masuk ini. Tapi kalau masalahnya pribadi-pribadi, ya baiknya kita ambil satu ruangan untuk menjaga privasinya. Demikian kira-kira Pak Muhammad. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Cukup? Ya, silakan Pak Edi. Kemarin ya salah satunya rencananya Pak Soma. Jadi nanti memang kebiasaan itu mau selalu disosialisasikan oleh wali kelas. Jadi itu nanti jamnya Ya sekalian. Ya, jadi salah satu program dari kepala sekolah ya untuk tahun berikutnya itu salah satunya adalah program wali kelas mensosialisasikan pembiasaan siswa yang rencananya itu dilaksanakan setiap hari Senin setelah upacara. Itu program yang akan dilaksanakan. Kemarin Pak Imron kan. Jadi program pembiasaan kepada siswa oleh wali kelas. Jadi mungkin di situ itu siswa itu harus benar-benar paham gitu maksudnya. Kenapa sih siswa kok harus disambut? Itu harus dijelaskan ya. Orang menyambut itu tujuannya apa sih? Nggak salaman itu tujuannya apa sih? Nah, mungkin itu harus dijelaskan. Kadang-kadang siswa nggak ngerti ya hal-hal yang seperti itu. Terus dia punya lingkungan, di situ banyak tanaman. Nah itu dibiasakan disiram. Ya tadi dia banyak yang kering, gitu kan ya. Hidroponik, sakar mati aja dibiarin, nggak nyalain. Jadi peduli sama lingkungan. Jadi nanti rencananya gitu. Jadi habis upacara itu nanti selain kegiatan briefing itu juga nanti wali kelas masuk ke kelas-kelasnya untuk membahas tentang pembiasaan itu tadi. Ya intinya itu. Ya jadi menurut saya pembiasaan itu harus dijelaskan. Benar seperti Pak Wahid tadi, kenapa kok harus dipisahkan? Harus dijelaskan siswa itu kenapa kok harus dipisahkan. Gak cuma pisahkan, tapi nggak tahu dipisahkan itu tujuannya buat apa. Kan harus gitu. Kenapa kok setiap anak harus memungut sampah? Ya kan? Itu harus dijelaskan gitu. Maksudnya coba bayangkan kalau setiap orang itu membuang sampah pada tempatnya, otomatis nggak ada yang dibuang di tempat lain ya. Nah tapi kalau ada yang di tempat lain dipungut. Itu terus mungkin pembiasaan yang lain-lainnya lah kan banyak itu ya. Jadi pembiasaan itu menurut saya harus dijelaskan sedetail mungkin. Baru nanti restitusi tadi mungkin benar bisa pada saat wali kelas menghadapi siswa di kelas itu kan bisa sekarang restitusi secara
apa itu namanya? Secara banyak orang. Ya, amin. Mungkin gitu aja Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Edi sudah membuat kesimpulan. Jadi kita sepakat aja ya Bapak Ibu. Kebetulan tadi Pak Wahid juga sudah menyebutkan sekolah kita ini ya punya piagam tadi. Berarti nanti kalau sepakat kita mulai kelas 7 ini kebersihan ini suatu keyakinan kelas ya. Meyakini atau bila perlu yang tadi kami telah meyakini bahwa membuang sampah pada tempatnya sudah menjadi kebiasaan kami. Kalau itu menjadi kebiasaan dan budaya, nanti pasti sampah kita sudah sesuai dengan Sabu kalau pagi Pak. itu. Kalau nggak salah coba ya. Pasti sampah kita itu nanti kita buka sudah sesuai dengan tempatnya. Kalau sudah menjadi motivasi yang ketiga, bukan yang paksaan maksudnya Pak. Jadi gosen itu mengarahkan bukan karena aturan atau paksaan, tapi dari motivasi. Terima kasih Pak Edi. Ada lagi Bapak Ibu? Waktunya pas jam 2. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah ikut bergabung. Nanti kita informasikan kepada teman-teman wali kelas yang lain. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi demikian. Jadi memang itu juga menjadi tugas dari Pak Dimpu untuk mengimbaskan selama dia mendapatkan ilmu di calon guru penggerak. Mungkin pertemuan kali ini kita akhiri ya. Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 budaya positif. Semoga video ini bermanfaat. Mari bergerak bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!